Yo, halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama aku Nino Arvanendra. Nah, jadi di video kali ini kita nggak bakalan ngonten kura. Sebenarnya kangen juga sih sama kura, kolam juga ada di sono. Cuman gini, pergi-pergi dulu buat nyari konten. Sebenarnya anak-anak banyak teman-teman di sono, anak-anak asuhan aku. Tapi ya kita lagi disuruh ngonten tentang sejarah. Jadi kita bakalan pakai mobil favorit aku, dan pemain GTA pasti tahu lah. Ini mobil apa? Ya, tanpa basa-basi kita langsung aja perjalanannya ke lokasi kita. Kalian juga pasti penasaran. Nanti kita shoot aja di sono. Nanti pokoknya ini museum lah. Kalian tebak aja museum apa yang akan kita datengin. Letaknya di Jakarta Utara. Oke, yuk langsung aja kita ke videonya. Nah teman-teman, jadi di sini kita gak perlu opening lagi dan kita sudah sampai di Museum Bahari ya teman-teman. Ya, jadi iya ini Museum Bahari ya. Jadi di sini kita masih di museum. Jadi kita juga buat kalian lah ya, nambah-nambah sharing ilmu bareng, karena sebenarnya aku suka ke barang-barang jadul gitu. Cuman aku lebih suka yang ke seni patung. Tapi sekarang kita edisinya beda, bukan ke seni patung dulu ya. Ini nantilah dijelasin nama gate-nya, dan langsung aja kita beli tiketnya dulu teman-teman. Nah teman-teman, yuk langsung kita masuk. Ayo, ayo. Dewasa semua Pak. Nih teman-teman, kita lagi beli tiketnya dulu ya. Kalian juga bisa lihat nih, udah disambut dengan khas dari Nusantara kita ya teman-teman. Hah? Nih teman-teman, kalian juga bisa lihat kayunya. Wow, sangat keren ya. Enggak lah, kagak. Palingan buat tawuran game Toman. Kalau wibu udah ke museum udah pasti ngayal teman-teman. Saya ini wibu. Lihat kayunya. Teman-teman lihat nih. Di sini juga kayu-kayunya sangat realistik, seperti nyata ya. Kayu-kayunya seperti nyata teman-teman. Ya emang nyata. Kayak kayu zaman itu kuat nggak? Ini sepertinya untuk perang enak nih teman-teman. Perang apaan ya, Cok? Kalau kalian pernah nonton film horor yang namanya The Nun, ini tuh mirip bangunannya teman-teman, kayak gimana ya? Walaupun ini museum, tapi menurut aku ya, bukan ada apa-apa, ini menurut aku doang mirip biara yang kayak di film horor The Nun, yang si Falak itu teman-teman. Mantap lah. Yuk langsung aja kita ke dalam museumnya.
Nah teman-teman, jadi di sini kita sudah sama abangnya nih bang. Bang, Iya. perkenalkan, nama aku Nino. Abang siapa namanya? Nama saya Firman. Oke, Bang Firman. Nah jadi kita lagi di museum, ngejelasinnya dari mana dulu nih bang? Nah, biasanya Nino kalau misalkan pengunjung datang ke museum nih, kita mulai dari sini nih, ruang awal pelayaran Nusantara. Oh, iya sih, ini banyak banget kapalnya. Ya, jadi di ruang awal pelayaran Nusantara ini kita bisa ngelihat banyak kapal dan alat-alat perkapalan. Ada jangkar, ada tali untuk untuk aktivitas perkapalannya juga, dan beberapa bagian-bagian dari kapal juga. Oke, terus itu lonceng buat apa teman-teman? Nah, lonceng itu bagian dari kapal juga, Ino. Gede juga ya? Iya, gede. Jadi kalau misalkan mau ngumpulin awak-awak kapal, bisa pakai lonceng ini. Keren. Saya suka lonceng teman-teman. Nah, coba dilihat Nino, ada tahunnya tuh. Tahun berapa tuh kira-kira? Di mana? Coba dideketin aja. Nah, ada angka tahunnya tuh. 1927. 27. Buset. Wah, tua banget teman-teman. Tua banget. Oke, terus terus Nah. di situ juga ada apa, Bang? Ada meriam-meriam. Nah, di Oke. sini ada meriam-meriam peninggalan VOC. Oke, VOC apa tuh? VOC itu Verenigde Oost-Indie Company, jadi perusahaan dagangnya Belanda Oke. yang dulu sempat menjajah. Nah, di sini ada logo-logo VOC-nya, cap-cap VOC. Di sini adalah logo VOC sama kota pembuatannya. A untuk Amsterdam. Ada di sini VOC juga, ada huruf H. H ada untuk Haarlem, Z untuk Zeeland. Nah, jadi banyak tempat-tempat pembuatan meriam kayak itu. Oke. Kameramen jika tidak nge-shoot dengan benar ditembak nih. Bahkan Oke. iya, jangkarnya juga zaman dulu pemberatnya pakai batu. Sip. Terus di situ kita lanjut ke situ. Boleh lanjut. Itu ada apa, Bang? Nah, di sini ada miniatur kapal Nusantara. Oke. Ini salah satunya ada kapal perahu Lambo dari daerah Sulawesi, dan ada juga beberapa yang berlayar di daerah Nusa Tenggara. Oke, siap. Tuh. Terus di sini ada apa nih, Bang? Nah, ini ada namanya salah satu bagian dari kapal pinisi Nusantara. Namanya kemudi guling. Oke. Nah, di sini kan kelihatan besar banget ya. Ha. Nah, kalau misalkan lihat di foto, ukurannya kecil. Kita bisa ngeliat nih, Nino, di foto ini. Iya sih, lihat deh. Iya. Nah, di bagian belakang sini. Nah, ini kalau di foto kecil, tapi kalau ngeliat original aslinya ya sebesar ini. Oh, gede teman-teman. Iya, Parah. jadi bisa kebayang besarnya seperti apa. Iya, benar. Tuh. Wow, terus itu ada apa lagi, Bang? Nah, di sini ada perahu-perahu tradisional Nusantara lainnya. Salah satunya ada perahu-perahu yang berasal dari Kalimantan. Nah, namanya perahu jukung. Perahu jukung, teman-teman. Nah, ini namanya perahu jukung. Wow. Ini dari kayu ya? Iya, dari kayu meranti. Jadi ini belum jadi perahu jukung, no. Jadi masih proses pembuatan. Oke. Ini masih jadi proses bakal jukung dari satu kayu dikeruk. Nah, setelah dikeruk dia jadi seperti ini. Untuk jadi perahu jukung, setelah dikeruk ini dia dibakar atau diasap bawahnya. Setelah panas memuai, dia akan mekar memuai. Jadi seperti ini yang di sebelah kanannya. Wah, bengong kita, guys. Nah, kalau yang ini udah bisa dinaikin nih ya. Kalau misalkan nanti di sungai, udah sesuai dengan ukuran Nino juga. Kalau ini kan nggak sesuai ya, nggak bisa masuk. Sempit. Sempit. Oke. Terus lanjut ke situ? Boleh? Boleh. Itu ada beberapa perahu tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Namanya Jawa perahu Timur. Janggolan. Oke. Khas dari Pulau Madura. Nah, yang ini yang ada rumah-rumahnya. Lebih keren ya? Ya, lebih keren. Ini miniatur perahu Janggolan. Biasanya dipakai untuk melaut juga, untuk mencari ikan. Oh, mencari ikan. Berhari-hari, makanya ada seperti atap rumahnya untuk Mungkin mereka. untuk tidur kali ya? Iya, tidur juga, betul banget. Oke, mantap teman-teman. Terus di sini ada apa lagi nih, Bang? Masih dari Jawa Timur kah? Nah, bukan, ini dari Kalimantan lagi. Oh, dari Kalimantan lagi? Nah, dari Kalimantan lagi, namanya perahu ketinting. Kalau misalkan Nino pernah dengar pasar apung, nah ini perahu yang dipakainya. Jadi untuk berdagang di pasar apung. Oh, ini perahunya? Iya, alasnya lebih lebar
Jadi untuk menaruh komoditas-komoditas dagangnya, Oke. barang-barang dagangannya. Sip. Kalau di Bandung floating market lah. Oh, Ya, pernah mirip-mirip. pernah kesana. Kayak gitu. Terus di sini ada apa lagi nih Bang? Nah, di sini ada rangka kapal. Jadi di sini ilustrasi untuk memperlihatkan ke pengunjung bentuk rangka kapal sebelum jadi. Nah, di sini ada rangka-rangkanya, ada pasak-pasaknya juga yang terbuat dari kayu, bukan dari besi. Oh iya. Terus ini gergaji buat apa nih Bang? Nah, gergaji buat motong-motong si kayu-kayunya. Oh gergajinya diikat ya? Iya, diikat dan ya karena kan nggak dipakai. Kalau dipakai Iya sih. Iya, benar. lepas. Dan ini untuk 4 orang biasanya. Oke. Nah, besar. Keren juga. Nah terus yang dari tadi menarik perhatian aku itu apa Bang? Kapalnya berwarna banget. Oh, itu. Nah. Ini kapal dari daerah Kalimantan juga. Oke. Namanya kapal Alut Pasa. Nah, di sini lebih berwarna karena memang diwarnai dengan ragam hias motif khas suku Dayak. Oke. Dari Ini juga Kalimantan. sama buat nyari ikan? Enggak, kalau ini biasanya di sungai-sungai. Oh. Di sungai-sungai biasanya. Dipakai sama orang-orang Dayak biasanya buat menjamu tamu untuk upacara-upacara adat juga. Oke. Move-nya di sungai kalau yang Oke. seperti ini. Gitu. Nah terus kayaknya tadi kan kita udah nge-review di sini nih. Sekarang kita lanjut kemana nih Bang? Boleh mau lihat perahu asli? Boleh? Nah, di sana ada koleksi perahu asli dan koleksi unggulannya Museum Bahari juga. Oke, jadi perahu asli di mana nih Bang? Nah, di sini kita masuk ke ruangan selanjutnya. Oke. Wow. Sini kita ke kiri. Wadaw. Wow, lihat teman-teman. Gede-gede banget ya. Iya. Nah, ini perahu-perahu asli yang ada di Museum Bahari. Oke. Nah, sekarang kita ada di depan perahu Sandek. Oke, Nah, namanya Sandek. Namanya perahu Sandek. Perahu Oke. Sandek ini berasal dari daerah Sulawesi Barat, khas dari suku Mandar. Oke. Biasanya dipakai untuk mencari ikan. Terus di Mandar ada juga yang namanya Sandek Race. Jadi balapan pakai kapal ini nih, Oh. kapal Sandek. Dan Keren. kapal Sandek ini punya 2 cadik buat penyeimbang, sama layarnya. Ada layarnya juga, tapi karena kepanjangan Oh. nggak muat di ruangan ini, kita copot semua. Jadi hanya bodinya yang ada di sini. Oke. Nah, di sini juga ada tempat Oh untuk iya, dari tadi buat apa nih? iya, ini tempat untuk menyimpan hasil-hasil tangkapan ikan ataupun logistik lainnya. Nah. Gitu. Jadi ini buat naruh ikan. Naruh ikan dan naruh barang-barang lainnya. Kalau misalkan kamu nelayan, Iya. Nino, nanti bisa naruh barang-barangnya di situ. Oke. Dan kamunya di atas di sini, nggak di bawah. Gitu. Oke, ngerti. Nah, terus di situ ada apa lagi tuh, Bang? Di situ ada perahu Cadik Nusantara. Oh, oke. Nah, perahu Cadik Nusantara ini pernah dipakai oleh salah seorang pelaut namanya Effendi Sulaiman, berlayar seorang diri pakai kapal ini dari Jakarta ke Brunei. Dari Jakarta ke Brunei. Jakarta ke Brunei. Naik sendiri. kapal ini? Naik kapal ini. Widih. Nah, ini masih kelihatan nih ada layar-layarnya. Waduh. Karena ini bisa dilipat, bisa di apa? Biar tidak mentok ke atas. Oke. Ini keren, teman-teman. Ada cadiknya juga di sebelah sana. Cadik tunggal hanya 1 Oke, keren. untuk penyeimbang, dan ini untuk kemudinya. Oh, Di ini. sini ya. Kemudi Oke. kanan kirinya. Terus di situ ada kapal apa lagi tuh, Bang? Nah, ini yang tadi Abang bilang kapal koleksi unggulan di Oke. Museum Bahari. Namanya Cadik Papua Jayapura 02. Oh, dibuat di Papua. Dibuat di Papua. Wah, kayaknya ini paling gede ya. Iya, paling gede di sini. Panjang banget. Jadi kapal Cadik Papua ini atau kalau di sana nyebutnya perahu Semang. Nah, perahu Cadik Papua atau perahu Semang ini pernah berpartisipasi saat perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1995. Oke. Tuh. Di sini banyak motif-motif hewan-hewan yang berasal dari Papua juga. Oh, benar. Wah, keren. Terus kalau di situ apa tuh, Bang, nama perahunya? Nah, kalau yang di sana ada perahu-perahu yang berasal dari pesisir utara Jawa Barat. Namanya perahu Compreng yang di sebelah kiri, yang sebelah kanannya perahu Jegongan. Oh, Yang- ini dari Jawa. Ini dari utara Jawa Barat. Oke. Dari Cirebon yang perahu Compreng atau Tembon. Ada juga perahu Jegongan dari Indramayu. Oke. Indramayu di sini. Wow, keren. Lihat.
Nah, di sini sama-sama untuk mencari ikan. Oke. Keren. Oke, udah Mas. Nah, terus kita kemana lagi nih Bang? Nah, kita nanti ke atas melihat koleksi biota lautnya musim bahari. Oke, siap. Oke, kita naik teman-teman. Wow. Hati-hati kameramen. Hati-hati. Oke. Sekarang kita masuk di ruang biota laut yang merangkap juga sebagai ruang storage atau gudang Wow, koleksi. disambut dengan barang yang saya suka. Lihat ke belakang kamu. Lihat ke belakang kamu. Wih, ada gong. Ada gong. Ini gong buat Ya, apa nih Bang? Biasanya buat perayaan-perayaan Oke. atau kegiatan-kegiatan pembukanya pakai gong ini. Iya, benar. Keren, Nah, keren. Oke, sini di sini kita ada apa nih Bang? Di sini ada alat-alat pancing tradisional. Ada miniaturnya. Di sini ada sero. Jadi kalau misalkan ada ikan, biasanya di sungai-sungai, Ya? dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi karena kan ada arusnya. Oh iya, Jadi, benar-benar. Buat tangkap ikan. Terus ya ada jala, ada bubu, ada juga yang lainnya, tempirai dan lain sebagainya. Oke. Alat pancing tradisional. Nah, terus di sini ada apa Bang? Kerang ya? Nah iya, ini yang biota lautnya. Ada kerang. Wah, kerangnya gede banget ya. Iya, gede-gede banget. Ada terumbu karangnya juga, dan ada beberapa biota laut yang kita awetkan. Wow, ada peliharaan saya guys. Ada penyu. Iya, benar. Aku melihara kura-kura Bang. Oh, kura-kura. Heeh. Wah, sudah sebesar apa tuh kura-kuranya? Wah, 80 cm. 80 cm. Masih Segini. kecil. Oh, segini lumayan ya, besar juga. Wow, terus itu ada ikan-ikan juga ya? Iya, ada ikan-ikan juga. Ikan apa ini? Oh, ini ikannya aneh-aneh ya? Iya, aneh-aneh karena udah diawetkan ya, jadi agak berpudar ya warnanya juga. benar. Ada ikan pari juga di situ. Ada sotong juga tuh yang cukup besar. Wah, ini hewan laut ya? Iya, hewan laut semua. Widih. Yang dulunya awalnya hidup semua nih ya? Awalnya hidup semua. Untuk kebutuhan ilmu pengetahuan kita awetkan. Nah, selain Pelihara yuk. Pelihara yuk. ya ceng-cengi. Waduh, siap, Nah, siap. di sini juga ada artefak-artefak peninggalan dari temuan bawah air. Jadi hampir mirip kayak harta karun lah yang ditemukan. Cuma benar. harta karunnya yang di dalamnya itu kebanyakan ada piring, mangkok yang berusia Di ratusan dalam laut ada tahun. piring mangkok. Apakah ikan bisa menggunakan tangan? Karena itu hasil dari kapal-kapal yang tenggelam di lautan. Oke. Harta karunnya. Nah, di belakang ini ada apa Bang? Kalau di belakang ini ada koleksi foto-foto lama yang dimiliki oleh musim bahari. Kayaknya juga ada lagi ya. Ada Iya, sepatu. Sepatu dan beberapa koleksi baju-baju dari TNI AL. Oke. Nah, ada foto-foto laksamana TNI AL, topi-topinya, perlengkapannya. Oke. Ini buat apa nih Bang? Lampu badan. Buat masak? Iya, kalau ini lampu untuk Oh, penerangan lampu. di kapal. Oke. Lampu kapal. Oh, lampu karena aku tempat masak. Bukan. Lampu kapal. Di sini juga masih ada nih. Iya, di sini masih ada juga. Wih. Lihat kameramen. Ada beberapa alat navigasi dan alat perkapalan. Yang tadi lonceng juga. Lonceng. Wow, segini aja udah berapa kilo nih? Iya, Berat. berat banget. Di atas juga ada pistol suar. Pistol. Ada pistol suar, pistol lontar, ada juga pistol zaman VOC, dan ada pedang pora juga. Itu biasanya dipakai untuk upacara-upacara di TNI AL. Oke. Angkatan Laut. Tadi kan kita udah review di sini. Kita kemana lagi nih Bang sekarang? Nanti kita ke diorama Oke. di lantai 2. Boleh. Oke, di sini ada apa nih Bang? Nah, sekarang kita sedang berada di ruang diorama kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Oke. Jadi dulu orang-orang yang datang ke Nusantara, orang-orang asingnya, yang pertama kali datang adalah orang-orang dari India, dari Cina, dan dari Arab. Oke. Mereka dulunya juga datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan.
Jadi membeli rempah-rempah biasanya dari Nusantara, karena kan Nusantara identiknya atau terkenalnya dengan negeri penghasil rempah-rempah. Nah, di sini 3 bangsa ini yang datang ke Nusantara. Selain datang untuk berdagang, mereka juga biasanya menyebarkan agama. Makanya ada agama Hindu, Buddha, dan Islam yang datang oleh bangsa-bangsa ini. Oke. Nah, Sini juga ada dari mana nih, Bang? nah, kalau dari sini, mulai dari sini ada orang-orang Portugis, orang-orang Belanda, orang-orang Inggris, dan orang-orang Jepang. Nah, mereka ini penjajah Oh, penjajah. kolonial, ya. Mulai dari sini adalah cerita tentang penjajahan orang-orang yang pernah menjajah Nusantara. Nah, apa yang menyebabkan mereka menjajah? Yaitulah dengan ingin menguasai rempah-rempah. Nah, di sini ada contoh rempah-rempahnya. Nah, di sini ada beberapa contoh rempah-rempah. Oh, banyak banget. Iya, Oh, keren. yang ingin dikuasai oleh Portugis, Belanda, Inggris. Akhirnya mereka menjajah Nusantara. Keren. Wangi ya. Iya, emang itu asli. Rempah-rempah asli. Jadi memang setiap 3 bulan sekali biasanya kita ganti. Cuman karena pandemi ini kita belum sempat mengganti-gantinya lagi. Tuh. Yuk, kita Ya, kemana lagi nih sekarang? Ke area selanjutnya. Ini Portugis tadi. Sini ada Belanda. Oh, ini Belanda. Jadi diwakili sama Cornelis de Houtman ilustrasinya. Oke. Terus ini Jepang. Ini Jepang, yang ini Inggris. Karena Inggris juga sempat menjajah. Oke. Sini Jepang. Nah, selanjutnya kita sedang berada di ruang diorama penjelajah-penjelajah dunia yang sempat singgah ke Nusantara. Oke. Sempat singgah. Ada Marco Polo dari Itali. Oke, Sempat Itali. Nah, ini cukup terkenal Marco Polo ini. Ada juga Ibnu Battuta. Dari mana tuh? Dia dari Maroko. Oke, dari Maroko. Dari Maroko yang sempat singgah juga di Nusantara. Terus di sini ada apa lagi nih, Bang? Ada Cheng Ho. Dari Cina? Laksamana Cheng Ho, betul banget dari Cina. Dia juga sempat singgah di Nusantara. Bahkan di Semarang ada kuil namanya kuil Sampokong. Itu dibuat atas prakarsa dia juga. Ada hubungan baik dengan Jawa dulu. Oke. Lalu ada Jan Jurgen van Lieshouten, dia seorang kartograf. Kartograf itu pembuat peta dari Belanda. Lalu ada Vasco da Gama dari Portugis. Terus di sini dari ada Fathahillah. Nah, kalau yang 2 ini terakhir, dia adalah heroesnya, pahlawan. Oke. Pahlawan di pesisir. Ada Fathahillah yang mengubah nama Sunda Kelapa jadi Jayakarta. Oke. Dan terakhir ada Laksamana Malahayati yang tadi Oh, yang lukisannya ada di depan. Nah, Laksamana Malahayati ini adalah Panglima Perang Angkatan Laut Kerajaan Aceh. Oke. Dan dia yang berhasil membunuh Cornelis de Houtman di pertempuran laut. Dan yang lebih kerennya lagi, dia mengalahkan Cornelis de Houtman dengan satu pasukan khusus yang dia buat dari mantan janda-janda prajurit yang kalah perang, namanya prajurit Inong Bale. Jadi yang mengalahkan pasukan Cornelis de Houtman ketika itu perempuan-perempuan. Wow. Gitu. Keren. Iya, jadi kita bisa lihat nih perempuan Indonesia tuh keren-keren, hebat-hebat juga. Sangat. Gitu. Oke. Oke, dari sini kita kemana lagi, Bang? Untuk dari sini nanti kita bisa lanjut ke ruang setelahnya, ada ruang memorial, dan nanti kita bisa ke menara. Oke. Gitu.
Terus ini ada bangunan apa nih, Bang? Nah, jadi ini adalah Syah Bandar Tower atau Menara Syah Bandar. Nah, jadi fungsinya Menara Syah Bandar ini untuk memantau aktivitas yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan bersejarah di sebelah Kayak sana. mercusuar lah ya. Ya, hampir seperti mercusuar. Cuman yang ini fungsinya untuk memantau aktivitas kapal-kapal yang datang ke Sunda Kelapa. Oke. Dibangun di tahun 1800-an. Jadi lebih muda dari museum. Kalau museum tadi kan 1700-an. Nah, ini 1800-an. Jadi dibangunnya museum dulu baru menara ini. Oke. Gitu. Nah, teman-teman tadi kita juga udah keliling nih bareng Bang siapa namanya? Mas Firman. Nah, jadi Bang makasih ya udah Ya. nganterin nih, ngejelasin. Sama-sama, Makasih Nino. nih infonya. Oke teman-teman, tadi juga kita udah keliling. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you di next video. Bye. Bye.